الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, para jamaah kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan. Kita semua mengakui bahwasanya kita termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau seandainya ada orang yang menuduh kita bahwasanya Anda bukan termasuk orang Islam, bukan termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita tidak terima dan bahkan marah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengistimewakan mereka-mereka yang menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang memang telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan beliau dengan Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan beliau ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau seorang imam untuk para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan beliau dengan sebutan Khalilur Rahman ataupun Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau yang tidak diberikan kepada para nabi dan para rasul, maqaman mahmuda, yaitu tempat yang tinggi dan terpuji. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah kita sebagai seorang muslim, sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pantas untuk meninggikan, memuliakan, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kita kepada beliau, kecintaan yang bukan main-main, kecintaan yang benar-benar cinta. Yang cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, bahkan kepada seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda beliau, la yu'minu ahadukum
hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan dianggap beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaannya kepada anaknya, kepada kedua orang tuanya, bahkan kepada seluruh daripada manusia. Kecintaan model seperti ini para jamaah hanya boleh kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kepada yang lain. Sampai kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sampai kepada sahabat Umar ibn Khattab, sampai kepada sahabat Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat yang mulia yang lainnya. Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada seluruh manusia siapapun dia. Itu hanya kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada para sahabat saja tidak boleh melampaui, apalagi kepada selain daripada sahabat, apalagi kepada seorang ustaz, apalagi kepada seorang kiai, apalagi seorang habib, dan siapapun panggilannya. Kecintaan ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat pernah bersama sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, ahabbu ilaika min kulli syai'in illa bin nafsi." Wahai Rasulullah, aku adalah seorang hamba yang sangat cinta kepada Anda. Aku mencintai dirimu melebihi kecintaanku kepada siapapun kecuali terhadap diriku sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya Umar." Tidak wahai Umar, kecintaanmu belum benar, kecintaanmu belum betul. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai engkau mencintai diriku melebihi kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, aku mencintai Anda melebihi kecintaanku terhadap diriku sendiri." Wal'an ya Umar, sekarang betul kecintaanmu wahai Umar. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana para sahabat. Mereka adalah orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat juga bagaimana para sahabat cara mencintai Rasulullah. Bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar sebuah ungkapan manis di bibir, indah dalam sebuah ucapan, tapi jauh daripada perbuatan. Setiap kita kaum muslimin, boleh kita pastikan, khususnya kita yang duduk di sini, semua kita mengakui cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah benarkah cinta itu yang kita praktekkan? Sudah benar dan sesuaikah antara ucapan dengan perbuatan? Yang kita khawatirkan adalah kalau seandainya itu ucapan palsu, ucapan pengkhianat, ucapan yang tidak sesuai apa yang telah dia ucapkan dengan perbuatannya. Lihatlah bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka praktekkan oleh para sahabat ketika mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul kalian ambil, apa yang beliau larang kalian tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali bagi mereka yang tidak mau.
Sahabat heran, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa mungkin ada orang yang tidak ingin masuk ke dalam syurga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk syurga, dan siapa yang enggan, tidak taat kepadaku, bermaksiat kepadaku, meninggalkan apa yang aku perintahkan, maka dialah hakikatnya orang yang tidak ingin masuk syurga. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan untuk kalian, maka wajib bagi kalian untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah menjadi kemampuan untuk kalian. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti cinta kita kepada beliau. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, nilailah diri kita masing-masing. Lihatlah dan koreksilah terhadap pribadi kita masing-masing. Berapa banyak apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pandang sebelah mata. Kita anggap kecil, kita anggap sesuatu yang mungkin bisa ditunda ataupun bahkan bisa dihilangkan dan ditinggalkan. Bahkan tidak sedikit seorang muslim, sudahlah dia tidak taat kepada Rasul, tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasul, malah dia melecehkan, mengejek, menghina, menfitnah orang-orang yang tegak dan istiqamah terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, demi Allah, pada yaumul qiyamah dia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diamalkan dan dipraktikkan oleh para sahabat adalah wastinabu ma naha anhu wazajar, meninggalkan apapun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang dilarang itu sesuai dengan hawa nafsu kita, walaupun yang dilarang itu sesuai dengan syahwat kita, walaupun yang dilarang itu sesuai dengan keuntungan dunia kita, kalau kita merasa cinta dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan apa yang beliau larang. Jangan lagi kita bertanya, bagaimana kalau seandainya nanti begini, bagaimana nanti kalau seandainya saya tidak punya, bagaimana nanti begini dan begitu. Protes, sehingga wajarlah ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita kehinaan, kelemahan, kejelekan, karena apabila datang perintah dari Rasulullah kita abaikan, dan ketika datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam malah kita tabrak. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul kalian ambil, dan apa yang beliau larang kalian tinggalkan. "Wa ma nahaitukum anhu fastanibu." Apa yang aku larang untuk kalian, kata Rasulullah, maka wajib bagi kalian untuk meninggalkannya. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, tidak juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu, kecuali sesuatu yang diperintahkan dan dilarang adalah merupakan wahyu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, berkata, mensyariatkan, mengajarkan, mengisahkan dan memberikan pendidikan dan syariat, kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau berbuat bid'ah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam khawatir dan merasa takut kalau seandainya beliau mengada-ngada dalam agama. Karena kalau seandainya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengada-ngada dalam agama ini, menambah-nambah sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wasallam mensyariatkannya, memerintahkannya, padahal tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ancam dalam Al-Qur'an, "Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu bil watin." Kalau seandainya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap, berkata bukan dari wahyu dari Allah,
bukan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ancamannya adalah akan kami tangkap tangannya yang kanan, akan kami potong urat nadinya supaya dia mati merasakan azab dan merasakan balasan dari perbuatannya. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang sebuah permasalahan, beliau tidak berani menjawab sampai turun wahyu. Nanti akan turun wahyu, tunggu insyaallah jawabannya. Belum turun juga beliau tidak berani menjawab. Begitu beliau berani menjawab sedangkan wahyu belum turun, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, begitulah yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita adalah mentaati yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Di antara bukti yang lain para jamaah, tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan apa yang beliau khabarkan walaupun tidak masuk otak, walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak bisa kita fikirkan dengan logika kita. Tapi kalau itu datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau ada sadiqul masduq. Beliau itu adalah orang yang benar dan orang yang dibenarkan ucapannya. Kalau kepada Nabi kita tidak percaya, bagaimana dengan yang lain? Kalau kepada utusan Allah kita tidak yakin, bagaimana dengan yang lain? Inilah orang-orang yang dikatakan pembangkang dan pendusta. Para jamaah kaum muslimin, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah adalah merupakan bukti cinta kita kepada beliau, dan kita terima dan kita mengimaninya sebagaimana datang yang telah dikabarkan dari beliau. Di antara bukti yang lain para jamaah, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah alla na'budallaha illa bima syara'a. Tidaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat yang beliau ajarkan. Beliau suri tauladan bagi kita. Setiap khatib kadang sering menyampaikan firman Allah. Bahkan setiap ceramah kadang-kadang disampaikan firman Allah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang sangat baik. Ingat, beliau suri tauladan yang sangat baik tidak hanya dalam perkara akhlak, semua perkara, perkara keyakinan, perkara akidah, perkara ibadah, beliau adalah suri tauladan terbaik. Sehebat apapun kita menyangka dan mengira ibadah kita baik, ibadah kita bagus, ibadah kita hebat, maka yang paling hebat tidak bisa mengalahkan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadah sebagaimana yang beliau ajarkan, melaksanakan konteks ibadah, kaifiyatnya, tata caranya, melihat apa yang beliau laksanakan dan beliau ajarkan, karena beliau diutus untuk diikuti, bukan untuk diselisihi. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan tauladan, bukan untuk dilawan. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya seseorang melaksanakan ibadah tanpa ada syariat, tanpa ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah dan Rasulnya berlepas diri daripada ibadah tersebut, karena tidaklah satu ibadah itu tidak disyariatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya dan Allah tidak ingin, tapi ibadah itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidup dan kehidupan kita beragama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup khutbah kita yang singkat ini, kita
akan memberikan sedikit kesimpulan bahwasanya tidaklah kita mengetahui apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, tidaklah kita mengetahui apapun yang dilarang oleh beliau, tidak juga kita akan mengetahui apa saja yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak juga kita mengetahui bagaimana ibadahnya beliau dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk mengikutinya, kecuali harus belajar, menuntut ilmu, mengkaji, membahas. Masjid itu dihidupkan dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dimakmurkan tidak hanya dari segi bangunan, tapi dia dimakmurkan dari segi kualitas ilmu masyarakatnya dan jamaahnya. Karena itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau membangun rumah, sebelum beliau membangun sebuah tempat berkumpulnya manusia di pasar, ketika hijrah berada di kota Madinah, maka yang beliau bangun pertama sekali adalah masjid sebagai pusat kegiatan umat untuk meningkatkan kualitas ibadah, kualitas ketundukan, kualitas ilmu, dan masyarakatnya menjadi masyarakat yang betul-betul terdidik di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, wajib bagi setiap muslim untuk belajar, untuk menuntut ilmu syar'i, untuk mengkaji dan untuk membahas, dan dia harus punya waktu dalam hidup dan kehidupannya, tidak hanya sekedar waktunya untuk bekerja, cari nafkah, yang itu merupakan bagian daripada keperluan kita, tetapi kebutuhan hajat kita kepada ilmu melebihi hajat kita kepada makan dan minum. Makan dan minum bisa dihitung dengan jari sedikit, tapi kebutuhan hajat kita kepada ilmu sebanyak bilangan nafas kita. Kita berhajat dan kita perlu kepada ilmu. Karena berapa banyak orang yang tidak mengetahui, maka dia melanggar sesuatu yang dilarang. Berapa banyak orang yang tidak faham, maka dia menabrak sesuatu yang dicegah. Dan berapa banyak orang yang meninggalkan sesuatu yang diperintahkan karena berawal dia tidak faham dan dia tidak tahu. Di akhirat dia pasti akan ditanya, kenapa dia tidak tahu? Tidak hanya kita mengatakan saya tidak tahu, tapi kenapa Anda tidak tahu? Sedangkan ilmu sudah tersebar di mana-mana. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum muslimin benar-benar menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diberikan izin oleh Allah untuk minum di haud telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mahsyar, yang telaga itu berasal dari air mata air surga Al-Kautsar ataupun sungai Al-Kautsar, yang setiap umat Rasulullah akan minum di situ. Tapi ada juga yang terusir, kemudian dia ditolak. Siapa mereka? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat sepeninggalan engkau. Dia melakukan sesuatu, tapi sesuatu yang mereka lakukan bukan dari ajaranmu. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, kita berharap dan meminta dengan ikhlas, dengan tunduk, dengan sepenuh hati, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan zahir dan batin untuk menjadikan kita seorang muslim yang benar-benar bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan meninggalkan apa yang beliau larang. Dan kita juga berdoa kepada Allah agar negeri kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang benar-benar bisa membawa kita rakyat bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memang berasal dan berawal dari rakyat yang memang baik. Dan kita juga berdoa dan minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit-penyakit yang membahayakan diri kita, keluarga kita dan seterusnya, dan menyehatkan kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa, kemudian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina
dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna al-muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha